Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin menceritakan bahwa Zetsu Hitam telah berhasil membangkitkan Kaguya Otsutsuki lewat Uchiha Madara. Dan setelah kebangkitan dari Kaguya membuat hawa kemenangan sedikit suram. Karena konon katanya, kekuatan Kaguya adalah pengguna cakra pertama, yang tak lain memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 25 versi Efek Anime. Part kali ini diawali dari cerita masa lalu dari Kaguya, di mana Kaguya adalah klan dari Otsutsuki. Namun belum pasti tentang tempat tinggalnya yang sebenarnya. Nah, kita mulai cerita dari ribuan tahun yang lalu, di mana ada sebuah benda yang jatuh dari langit. Dan ternyata, benda tersebut adalah sebuah pohon. Namun pohon tersebut berbeda dari biasanya, yang mana jika penduduk tersebut mendekati pohon itu, maka jiwa mereka akan terserap atau bisa dibilang mati. Dan dengan itu, para penduduk menamai pohon tersebut sebagai pohon suci. Situasi kehidupan saat itu pun masih diliputi perang yang berkepanjangan, dan itu pun sudah beberapa generasi ke generasi. Namun peperangan tersebut masih belum berakhir. Suatu hari, ada dua desa yang terkenal. Desa tersebut adalah desa Sonokuni dan desa Kanokuni, di mana kedua desa itu masih berselisih tentang wilayah yang mereka kuasai. Di suatu hari, tepatnya di desa Sonokuni, ada sebuah cahaya yang turun dari langit. Dan setelah penduduk dari desa Sonokuni pergi ke tempat cahaya tersebut, mereka melihat bahwa cahaya tersebut adalah seorang gadis muda. Tepatnya, gadis ini adalah Kaguya Otsutsuki. Melihat hal itu, penduduk kebingungan dan memutuskan untuk membawa gadis tersebut kepada kepala suku. Keesokan harinya, kepala desa Sonokuni yaitu Tenji meminta para bawahan untuk membawakan gadis tawanan kemarin. Selanjutnya, Tenji menginterogasi Kaguya, apakah ia adalah mata-mata dari desa Kanokuni atau bukan. Selain itu, Tenji juga menanyakan namanya. Namun Kaguya tetap diam tanpa memberitahu apapun. Kemudian para bawahan dari Tenji pun mengancam Kaguya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun Kaguya memiliki kekuatan yang magis. Dengan kekuatannya membuat para bawahan dari Tenji kalah. Sementara Tenji yang melihat hal tersebut sangat shock. Ditambah aura dari Kaguya yang sangat menakutkan. Selain itu, Kaguya juga menjelaskan bahwa dirinya adalah pelindung dari pohon suci, atau sekarang dikenal sebagai pohon Shinju. Singkat cerita, Kaguya pun menjadi istri dari Tenji. Dan dengan itu, ia bisa leluasa menjaga pohon suci tersebut. Di samping itu, Kaguya juga menunggu kedatangan dari para rekannya yang turun ke bumi. Tepatnya, orang-orang tersebut adalah anggota klan Otsutsuki yang lain. Setelah beberapa tahun kemudian, terjadi perselisihan antara desa Sonokuni dan desa Kanokuni, di mana perselisihan desa tersebut karena mereka memperebutkan suatu wilayah lagi. Namun bukan hanya itu saja, desa Kanokuni juga menginginkan istri dari Tenji yaitu Kaguya. Dan untuk mengatasi peperangan tersebut, Tenji bernegosiasi dengan desa sebelah agar peperangan tidak terjadi. Di saat yang sama pula, ada beberapa orang dari Kanokuni pergi menyelinap untuk menculik Kaguya. Namun orang-orang dari Kanokuni belum mengetahui kalau Kaguya memiliki kekuatan magis. Hal tersebut membuat Kaguya membunuh beberapa orang yang ingin menculiknya. Keesokan harinya, desa Kanokuni pun membuat masalah lagi, di mana desa Kanokuni meminta kepada Tenji untuk membunuh istrinya. Dan jika tidak, desa Kanokuni tidak bisa berdamai. Hal tersebut membuat Tenji kebingungan. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk melindungi desanya dan mengorbankan Kaguya demi tidak terjadinya perang antar desa. Selanjutnya, Tenji meminta para bawahan untuk membunuh Kaguya. Namun saat itu, Kaguya sudah pergi dari desa bersama bawahannya, di mana bawahannya bernama Aino. Aino hanyalah salah satu orang yang dipercayai oleh Kaguya. Di samping itu, Kaguya dan Aino pergi ke pohon suci untuk berlindung dari bawahan Tenji. Namun saat sebelum ke sana, para bawahan Tenji sudah menyerang mereka berdua. Namun Tenji dan para bawahannya belum mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya, di mana salah satu orang dari Kanokuni telah membuat kebohongan untuk menghabisi Kaguya. Di mana kebohongannya itu orang dari Kanokuni menganggap bahwa Kaguya telah menghabisi para bawahannya. Namun kenyataannya malah sebaliknya, di mana orang dari Kanokuni ingin menculik Kaguya. Dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Aino. Namun Aino tidak sempat memberitahukan kepada Tenji, karena ia telah terkena busur panah yang membuatnya mati. Sementara Kaguya yang ingin menolong Aino pun tidak bisa apa-apa.
karena ia sekarang mengandung anak dari Tenji. Hal tersebut membuat Kaguya tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Selanjutnya, Kaguya sangat marah, dan mulai dari situ, kebenciannya kepada umat manusia mulai memuncak. Lalu ia pun memakan buah pohon suci atau pohon Shinju. Tujuannya untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, Kaguya membuat umat manusia masuk ke dalam genjutsunya. Bukan hanya itu saja, ia juga menghapus semua ingatan dari umat manusia saat itu. Dan setelah kejadian itu berakhir, Kaguya mulai membangun pemerintahan sendiri. Ia juga melepaskan beberapa penduduk dari genjutsunya agar menjadi para prajuritnya. Dan sisa dari para penduduk yang terkena genjutsu Kaguya dijadikan sebuah prajurit. Tujuan Kaguya berjaga-jaga kalau di masa depan ada perang lagi. Selang beberapa tahun kemudian, pemerintahan dari Kaguya mulai terlihat. Selain itu, ia juga dijuluki oleh para penduduk sebagai Dewa Kelinci. Di samping itu, Kaguya juga memiliki dua orang anak yang ia beri nama Hagoromo dan Hamura. Singkat cerita, kedua anaknya mewarisi kekuatan dari Kaguya. Beberapa tahun kemudian, Hagoromo dan Hamura sudah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di suatu hari, mereka menemukan bahwa ibunya telah melakukan ritual yang tidak masuk akal. Dan dengan itu membuat Hagoromo dan Hamura memusuhi ibunya. Dan mereka pun berhasil menyegalnya. Dan itu adalah asal-usul dari Kaguya Otsutsuki. Nah, kita kembali ke cerita. Mendengar hal tersebut, Naruto sangat kaget. Namun Naruto tetap percaya bahwa yang dilakukan Kaguya tetap salah meskipun itu demi kebaikan. Di tempat lain, kita diperlihatkan bahwa para Kage sudah berkumpul. Tujuannya untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi dengan pertarungan Naruto dan yang lain melawan Madara. Di saat mereka bertukar informasi, tiba-tiba muncul sesosok jiwa, yang ternyata itu adalah Hagoromo. Hal tersebut membuat para Kage terkejut. Selain itu, Hagoromo juga memberitahu bahwa Naruto dan yang lain sedang bertarung melawan ibunya yaitu Kaguya Otsutsuki. Sekaligus, ia menceritakan tentang dirinya dan masa lalu kelam dari ibunya kepada para Hokage. Tujuannya agar para Kage telah mengetahui asal-usul dari ninju dan sejenisnya termasuk reinkarnasi dari anaknya. Alasannya, agar para Kage bisa membantu Naruto pada kesempatan yang akan datang. Jadi kita mulai dulu dari masa lalu Hagoromo dan Hamura, di mana mereka berdua adalah anak dari Kaguya. Singkat cerita, Hagoromo dan Hamura adalah orang yang sangat cerdas dan kuat. Mereka juga mewarisi kekuatan dari ibunya. Dengan itu membuat mereka berbeda dari para penduduk lainnya. Pada masa itu, kehidupan di sana sangat tentram. Sampai suatu ketika, Hagoromo dan Hamura pun bertemu dengan seekor katak yang bisa bicara. Ia bernama Gamamaru, di mana Gamamaru pun bermimpi bahwa suatu saat Hagoromo dan Hamura akan bertarung dengan ibunya sendiri. Hal tersebut membuat Hagoromo dan Hamura terkejut. Dan untuk membuktikan bahwa perkataannya benar, Gamamaru menjelaskan bahwa mimpinya tentang perselisihan mereka dengan ibunya akan benar-benar terjadi. Karena Gamamaru percaya bahwa mimpi katak akan menjadi kenyataan. Selain itu, Gamamaru juga menjelaskan asal-usul dari Kaguya sebelumnya. Setelahnya, Hagoromo dan Hamura melihat kenyataan tersebut. Hal itu membuat mereka bimbang. Ditambah dengan ritual yang dilakukan oleh ibunya di pohon suci, di mana ritual tersebut adalah mengirim beberapa orang ke sana untuk melakukan ritual. Namun orang-orang tersebut tidak akan pernah kembali lagi. Di samping itu, mereka juga berlatih untuk menjadi kuat dengan arahan dari Gamamaru. Alasannya, mereka berjaga-jaga kalau memang ramalan dari Gamamaru benar-benar terjadi. Sekaligus, Gamamaru juga mengajari mereka kekuatan Sennin. Tujuannya agar Hagoromo dan Hamura suatu saat bisa mengimbangi kekuatan dari ibunya. Beberapa hari kemudian, Hagoromo pun mulai mencari informasi mengenai pohon suci. Namun ia tidak menemukan informasi apapun. Yang kemudian, Hagoromo pun menanyakan pertanyaan tersebut kepada ibunya. Namun Kaguya tidak menjawabnya. Dan untuk mengetahui rasa penasarannya, Hagoromo dan Hamura pun menuju ke sana. Dan saat di sana, ia melihat orang-orang yang telah menjadi kepompong. Dan kemudian, Hagoromo menyimpulkan bahwa ibunya telah melakukan hal yang sangat keji kepada para penduduk. Di suatu hari, Hagoromo sudah siap bertarung melawan Kaguya. Jadi mimpi dari Gamamaru benar-benar terjadi. Tapi sebelum Hagoromo bertarung, Gamamaru memberinya sebuah jutsu penyembuh yang luar biasa. Dan selanjutnya, Hagoromo sekali lagi menanyakan kepada ibunya, apa tujuan dari ritual di pohon suci. Kaguya menjawab bahwa tujuan asli pohon suci untuk membuat dunia yang damai. Dan tujuan kedua adalah menciptakan sebuah prajurit lewat para orang-orang yang telah melakukan ritual tersebut, yang sekarang dikenal dengan Zetsu Putih. Alasan Kaguya membuat prajurit tersebut agar suatu saat jika terjadi peperangan lagi, ia bisa menghentikannya.
Mendengar hal tersebut membuat Hagoromo marah. Namun Kaguya telah mengatasi hal tersebut dengan memanipulasi Hamura untuk menyerang Hagoromo. Dan untuk menghentikan Hamura, Hagoromo pun membunuhnya. Namun ia berhasil menghidupkan kembali dengan justru penyembuhan dari Gamamaru. Dan akibat kejadian itu membuat Hagoromo membangkitkan mata Rinnegan-nya. Dan setelah itu, kita diperlihatkan pertarungan dahsyat antara Hagoromo dan Hamura melawan ibunya, di mana pertarungan tersebut terjadi berbulan-bulan. Sampai akhirnya, Hagoromo dan Hamura berhasil menyegel ibunya. Setelah kejadian tersebut, Hagoromo pun memecah Yubi yang berhasil ia segel dari ibunya menjadi beberapa bagian. Tepatnya menjadi 9 bagian untuk membuat dunia yang damai. Sementara, Hamura pergi ke bulan untuk berjaga-jaga jika ibunya dibangkitkan kembali. Nah, kita akhiri dulu sampai di sini dan nantikan part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.